Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Dan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesuksesan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bunda Yanda serta sahabatku, saya mau cerita. Jadi saya ada pengalaman kemarin pada saat ingin melakukan pelaksanaan PBJ. Jadi istilahnya sekarang PBJ ya, pengadaan barang dan jasa, atau melakukan pembelian barang. Jadi kan sekarang ini kita harus menggunakan Siplah ya. Jadi tahun ini mulai diwajibkan giat belanja melalui platform Siplah. Nah, pada saat saya akses ini, saya mengalami kesulitan login, dan ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan, mulai dari dapodiknya, kemudian kita register. Jadi baru deh di situ kita bisa melakukan proses transaksi. Nah, jadi apa aja nih yang harus kita lakukan supaya proses order melalui Siplah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini dia ceritanya. Oke, yang pertama, Siplah ini bisa diakses dengan mengetikkan siplah.kemdikbud.go.id ya, lalu di enter, tampilannya begini. Jadi situs informasi resmi pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Nah, lalu kalau kita klik cari produk, ini munculnya begini nih, kunjungi mitra Siplah. Jadi ada banyak ya mitra Siplah. Nah, di sana mitra Siplah ini adalah penyedia barang dan jasa. Jadi kita mau cari apa aja, ini bisa nyari di salah satu mitra yang ada gitu ya. Ini bebas aja, random aja, kita mau milih mitra yang mana, itu perlakuannya sama aja. Di sini kita diminta untuk melakukan proses cek untuk mencari barang yang termurah dengan kualitas yang terbagus. Jadi platform Siplah ini memang menyediakan sebuah wahana di mana lembaga ini pada akhirnya ini akan mendapatkan produk terbaik ya dari berbagai sisi ya. Harganya yang terbaik, berarti yang termurah, kemudian kualitasnya, kemudian spesifikasinya, dan lain-lain. Nah, jadi nanti mitra-mitra yang ada di platform Siplah ini akan berlomba-lomba dalam menyuguhkan atau menyediakan barang-barang yang terbaik yang akan dibeli oleh satuan lembaga. Ini adalah sisi positif dari Siplah. Ini harus kita support. Nah, misalnya nih, saya kan di sini pilih mitra Intan Pariwara, PT Intan Pariwara. Ketika dipilih masuk, nah di sini ada autentikasi pengguna PT Intan Pariwara yang ngelink ke dapodik gitu. Akan tetapi pada saat saya melakukan inputting username dan password ya, saya tidak bisa login. Di sini ada sebuah peringatan atau pemberitahuan bahwa maaf, pengguna dapodik tidak memiliki izin akses ke PT yang dimaksud gitu. Nah, ini kenapa bisa kayak begini gitu. Dan ternyata memang penyebabnya adalah kita harus masuk ke akun dapodik kita ya. Lalu kita masuk ke Tendik gitu. Dua-duanya pilih tugas tambahan. Nah, dalam tugas tambahan pilih tambah, kemudian isikan pelaksana PBJ ya, isikan pelaksana PBJ. Jadi pelaksana pengadaan barang dan jasa gitu, baik untuk kepala sekolah maupun bendahara. Mudah ya, tinggal
dipilih aja pelaksana PBJ, kemudian diisikan nomor SK-nya disesuaikan dengan surat keputusan yang dibuat oleh sekolah, yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian titik mangsanya tanggal berapa SK itu dibuat juga dicantumkan. Sudah selesai untuk kepala sekolah, dan kita masuk ke guru untuk posisi bendahara. Jadi pelaksana pengadaan barang dan jasa atau PBJ, atau yang bisa melakukan proses transaksi, yang bisa melakukan pembelian barang, ya, yang bisa menggunakan dana BOSP, itu adalah pelaksana PBJ. Pelaksana PBJ itu terdiri dari ketua, bendahara, dan anggota yang harus di SK-kan oleh satuan pendidikan. Jadi harus memiliki SK. Nah, ketika sudah di SK-kan, pelaksana PBJ ini harus diinput, dimasukkan ke Dapodik, supaya pelaksana PBJ yang diinput dalam Dapodik kemudian dikirimkan ke pusat atau disinkronisasi, itu nanti secara otomatis data tersebut akan digunakan oleh mitra dalam Siplah, ya. Itu nanti kita akan bisa memiliki wewenang atau autentifikasi untuk bisa login ke berbagai mitra di Siplah. Jadi sepanjang kita belum melakukan proses input atau kita belum mengisi data PBJ, baik itu kepala sekolah maupun bendahara, maka kita tidak akan bisa melakukan proses register dan login di Siplah. Ya, gimana caranya? Pertama masuk ke Tendik untuk kepala, pilih kepala sekolahnya, lalu di bawah dipilih tugas tambahan. Begitu pula dengan bendahara, berarti kan kalau bendahara itu adalah guru, ya, jadi masuk ke guru kemudian pilih tugas tambahan. Jadi kalau kepala sekolah di Tendik, tenaga kependidikan, kalau untuk bendahara adanya posisinya di guru. Di sini lalu sinkronisasi aja Dapodiknya, gitu. Jadi kita coba lagi masuk ke Siplah. Di sini misalnya kita masuk ke Blibli, nanti tampilannya kayak begini. Atau misalnya kita juga bisa masuk ke Intan Pariwara, tampilannya begini. Jadi apapun mitra yang kita pilih, itu di sana ada 4 pilihan. Yang pertama, kita bisa login sebagai pembeli, login sebagai penjual, login sebagai pengawas, atau login sebagai admin mitra, gitu ya. Jadi tentunya kan kita pilih login sebagai pembeli. Nah, begitu kita klik login, di sini ada sebuah pengumuman. Kita bisa baca. Yang pertama, sesuai amanat Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022 tentang pedoman PBJ, ya, bahwa Siplah, belanja melalui Siplah ini digunakan untuk seluruh sumber dana. Berarti tidak hanya sumber dari BOSP atau dari transfer dana pusat, berarti semua dana, ya, yang dikelola oleh atau yang dimiliki oleh satuan lembaga. Ini kalau kita baca dari pengumuman ini, ya, gitu. Yang kedua, transaksi pembelanjaan oleh Siplah tidak dibatasi besaran nilai. Perbedaannya ada pada tahapan belanja. Kemudian user Dapodik yang dapat mengakses Siplah adalah user kepala satuan pendidikan atau pendidik dan atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan, baik secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ satuan pendidikan. Jadi yang sudah di SK-kan, yang memiliki SK, ya, itu tadi terdiri dari kepala, bendahara, dan anggota. Kemudian Siplah memfasilitasi pembelian buku dengan SK kelayakan yang diterbitkan setelah tahun 2015. Jadi sudah terverifikasi berdasarkan hasil surat keputusan kelayakan, ya, di tahun 2015. Sebelum tahun 2015 ini tidak bisa dimasukkan ke dalam menu pembelanjaan. Selanjutnya, jika penerbit ingin melakukan pendaftaran buku dengan SK kelayakan bla bla bla, ya, ini untuk penerbit, ya. Kemudian pusat kurikulum dan perbukuan dalam waktu selambatnya masih untuk mitra. Kemudian prosedur yang dapat dilakukan jika satuan pendidikan terkendala login. Nah, di sini ada help desk. Nah, jadi kita bisa menghubungi. Silakan apabila terkendala, ini bisa melakukan
konfirmasi kepada bagian yang tertera atau yang ada di situ, helpdesk. Kemudian satuan pendidikan wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli ya sebelum melakukan BAST atau berita acara serah terima. Jadi kita cek dulu barangnya apa sudah sesuai spesifikasinya, kemudian kondisinya baik atau tidak, kemudian kuantitinya apakah jumlahnya sudah sama sesuai dengan yang kita pesan, dan seterusnya ya. Baru apabila sudah sesuai kita bisa melakukan proses BAST, berita acara serah terima. Bagi satuan pendidikan yang terkendala dalam proses transaksi dan bagi penyedia yang terkendala teknis dalam proses registrasi, verifikasi, dan transaksi dapat menghubungi mitra pasar daring Siplah. Nah, jadi ini sudah cukup jelas ya yang tahapan-tahapannya, dan mudah-mudahan sih kalau kita sudah input di Dapodik ini nggak bakal ada masalah untuk register dan login. Nah, di sini saya coba masuk dengan menggunakan akun kepala. Jadi email dan password yang dimiliki oleh kepala ini di entry, kemudian enter, masuk, ini tampilannya. Terus saya juga coba masuk pakai akun bendahara ya, emailnya, passwordnya yang ada di Dapodik ini kita masukin. Nah, ini tampilannya nih, tampilan kalau kita sudah sukses melakukan login, gitu ya. Di sini ada dashboardnya, itu adalah semua transaksi yang sudah kita laksanakan di Siplah. Jadi kalau kita beli barang di Siplah, ya, semua transaksi yang sudah kita lakukan itu ini akan masuk ke sini. Ya, dashboardnya kita bisa lihat ada semua transaksi baru sampai dengan transaksi ditutup. Ini tahapan atau prosesnya cukup panjang. Nah, jadi kalau di sini di kolom order ini ada nomor order, kemudian tanggal pesanan, total pesanan, sampai dengan penjual wajib kirim dalam jangka waktu. Nah, ini adalah estimasi barang yang kita pesan. Ini ada di 90 hari kerja. Barangkali ini kedepannya mudah-mudahan bisa dikaji oleh pemerintah terkait ya, stakeholder terkait, baik itu dari Kementerian Pendidikan maupun dari pihak penjual. Ini kita bisa bayangkan, walaupun ini estimasi, tetapi kan ini bisa saja terjadi. Jadi apabila dalam proses dalam limit waktu yang diperkirakan ini 90 hari kerja itu berarti 3 bulan ya. Jadi kalau lama ya 3 bulan itu ya berarti kan bisa lebih cepat, bisa juga sesuai di 3 bulan. Kalau kita belinya sekarang 3 bulan kemudian baru datang, ini saya rasa akan ada kendala bagi kita satuan pendidikan yang melakukan order ya, karena kan kita harus menggunakan barang tersebut, kemudian juga kita harus segera melaporkan dari di Siplah itu kan ada dokumen nantinya yang tentunya harus kita lampirkan sebagai bukti transaksi. Berarti kan kita harus nunggu semua tahapannya selesai ya. Kalau 3 bulan itu mungkin kelamaan ya. Jadi kita harus berhitung, jangan sampai kita melakukan proses transaksi ini nyebrang ke tahapan yang kedua. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi, di sini kan akan ada sanksi, tidak hanya sanksi administrasi ya, ada sanksi denda yang akan kita terima kalau misalnya kita lambat lapor. Berarti kan ini semuanya memiliki konsekuensi ke sana. Dan mudah-mudahan fitur ini kedepannya bisa disikapi atau bisa diperbaiki dengan baik ya. Jangan 90 hari kerja lah, bisa dipercepat. Ini kan kompetitornya kalau kita pakai platform yang lain, belanja online itu kan luar biasa cepat sekali ya. Hitungan hari, 2 hari, 3 hari barang sudah sampai. Kalau misalnya agak jauh, ini kan bisa memakan waktu seminggu.
Nah, jadi kalau misalkan fitur Siplah yang dikembangkan oleh kementerian ini memakan waktu 3 bulan, ini saya rasa kita akan ketinggalan ya, ketinggalan dalam bersaing dengan platform yang ada di platform lain ya, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain lah. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Jadi mari kita sama-sama belanja di Siplah. Selamat datang bagi teman-teman yang baru menggunakan Siplah seperti kami. Bagi teman-teman mungkin yang sudah lebih dulu menggunakan Siplah, itu bisa sharing bagaimana, apa aja kendala yang dilalui, apa kendala yang dirasakan, dan solusinya itu seperti apa. Kita bisa saling tukar informasi. Demikian, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi esok atau lusa. Semoga ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.